Ya, Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari dimanapun berada pada kesempatan ini, sepertinya sudah seminggu saja kita membahas tentang video ceramahnya Pak Yusuf Kala yang kemudian menjadi viral, ya kan ya, dan Pak JK juga dilaporkan oleh berbagai lembaga atau organisasi masyarakat Kristen, dan sampai sekarang kita belum dengar apakah memang Pak JK akan dipanggil atau bagaimana seperti begitu. Nah, rupanya dalam seminggu terakhir ini Bapak Ibu Saudari sudah ada seorang wanita yang kemudian bersaksi bahwa dirinya dulu adalah seorang Muslim, tetapi kemudian dia menyampaikan bahwa sekarang itu beliau sudah menjadi pengikut Kristus atau sudah menjadi Kristen. Nah, Bapak Ibu Saudari, tidak lagi berlama-lama, saya akan mengajak kita untuk mendengarkan bagaimana kesaksian dari seorang perempuan ini. Sekali lagi, dulunya seorang Muslim, tetapi kemudian menjadi seorang pengikut Kristus. Dan langsung saja, ini dia videonya. Ya, shalom. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Rinda Handayani. Saya terlahir di Kabupaten Majalengka. Saya terlahir dari 3 bersaudara. Saya anak pertama. Saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus di usia 10 tahun. Ketika orang tua saya bercerai, saya merasa sendirian, tidak punya arah dan tidak punya tujuan. Pada saat saya usia 10 tahun, karena saya sendirian, saya selalu menonton acara-acara rohani, dan setelah usia saya 17 tahun, saya mulai mencari-cari tentang kebenaran Tuhan Yesus itu ada. Saya pernah menantang Tuhan Yesus itu yang suka memberikan mujizat, dan saat itu saya sakit dan saya mencoba untuk percaya sama Tuhan, jika Tuhan itu ada, saya akan sembuh. Dan perjalanan untuk percaya kepada Tuhan Yesus itu tidaklah mudah. Banyak tantangan, banyak pergumulan. Di titik terendah saya merasakan Tuhan itu hadir setelah saya mendapat kesembuhan. Di usia saya 17 tahun itu mendapat pertentangan dari keluarga. Apa yang saya ikuti itu tidak benar, tapi saya tetap percaya dan saya tetap mengikuti Tuhan Yesus. Sampai saat ini keluarga besar saya masih menentang, dan setelah saya mengikut Tuhan Yesus, banyak tantangan terjadi di hidup saya, di keluarga saya. Saat ini saya sudah berkeluarga dan mempunyai 3 orang anak. Suami saya saat ini bekerja sebagai driver Shopee dan saya sendiri sebagai lady Grab. Ya, saya mulai mengenal apa itu agama Kristen itu berawal dari nonton sinetron Buku Harian Naila. Di situ saya sering mendengarkan lagu-lagu rohani. Sebelumnya sempat saya dapat teguran dari keluarga bahwa itu bukan tontonan untuk saya, tapi mereka tidak pernah menjelaskan tentang itu. Dan seiring berjalannya waktu, saya mempelajari dan mencari tahu tentang kekristenan itu apa. Ini bukan soal tentang agama, tapi bagi saya ini tentang cara menghargai diri saya sendiri. Ya, Mbak Rinda itu Ya, nonton film sinetron ya waktu itu? iya, iya. Selama berapa episode? Sampai selesai. Saya selalu Selesai. sembunyi nonton itu. Ya, apakah waktu nonton itu di rumah bersama keluarga besar atau gimana? Tidak,
Saya nonton itu karena saya merasa kesepian, jadi tidak punya teman. Jadi saya Di sendiri. di rumah apa di gimana situasinya, di rumah atau di rumah kontrakan, di perantauan Jadi atau ikut orang, bukan di perantauan, masih di kampung tapi tinggal sama orang. oke, tinggal di orang lain ya. Jadi Ya. dari rumah keluarga itu berapa jaraknya? Sekitar 1 kilo kayaknya. 1 kilo. Nah, rumah itu orang Kristen atau bukan? Bukan, Tapi Mbak Rinda nonton sinetron itu. nonton. Kemudian apa yang membuat eh, Mbak tertarik? Saya tertarik karena saya mendengar lagu seperti yang kau ingini itu yang menjadi jalan saya untuk Oh, tetap merasa berharga. oke. Nah, sesudah itu apa yang terjadi? Perjalanan setelah itu banyak teguran itu tidak boleh ditonton, tapi saya bertanya-tanya kenapa tidak boleh ditonton, itu apa? Karena saat itu Hmm, usia saya masih sekitar 10-11 tahun. hmm. Dan Jadi saya juga di agama saya yang lama saat saya pengen belajar pun mereka abai, jadi seakan-akan tidak ada yang mengarahkan saya harus seperti apa. lalu waktu berjalan sampai kemudian di usia berapa bisa mengenal Kristus dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Di usia 14 tahun itu saya merantau di daerah Bogor dan saya Hmm. ketemu dan saya bekerja di orang Katolik Hmm. dan Di saya usia tuh 14 tahun. Di, saya di sebut usia di usia 14 tahun merantau ke Bogor lalu bekerja di orang Katolik. ya Kemudian selama berapa lama di situ? selama 2 tahun. 2 tahun. Terus apa yang terjadi di sana? Saya melihat cara-cara mereka itu kok seperti apa yang saya tonton gitu kan selama ini dan saya belum Hmm. tahu itu agama Kristen, saya belum tahu. Hmm. Saya belum Ya. tahu. Terus ceritakan kepada kita semua. Saya tahu agama Kristen itu saya dikenalkan sama sekarang yang jadi suami saya Di usia berapa? di usia 17 tahun. Hmm. Saya Ketemu berkenalan, ketemu ketemu orang muda itu di mana? di tempat kerja. Oh, sama-sama bekerja di tempat di rumah itu sama orang Katolik itu. Beda-beda, beda tempat kerja. Oh, oke. Nah, terus Seiring berjalannya waktu, saya dapat pertentangan itu tidak bisa bersama gitu. Saya tanya-tanya kenapa tidak bisa bersama sama dia gitu. Barulah hmm, dikasih tahu agamamu beda gitu. Dan saya baru tahu di situ, makanya baru saya cari-cari tahu apa bedanya itu apa gitu kan. hmm, Dan saya mulai bertanya-tanya gitu. Karena sebelumnya kehidupan saya mayoritasnya kan Muslim semua. Dan saya hmm, juga tidak tahu bahwa selama saya sekolah saya tidak mempelajari agama itu yang dikenal kan 5 gitu kan. Dan saya tidak pernah hmm, pelajari itu. Jadi saya tidak tahu gitu bahwa agama itu bermacam-macam gitu kan. hmm. Oke, Tapi waktu sekolah SD di kampung, di SD negeri atau madrasah? madrasah, Madrasah Ibtidaiyah. ya, Sampai sampai di jenjang apa Mbak Rinda sekolah? sampai di kelas 2 mungkin kalau SMP. Oh, berarti dari madrasah Ibtidaiyah terus Mhm. sanawiyah, masuk sanawiyah. Iya, Ya, tapi enggak selesai sampai kelas 2 jadi tidak pernah ke sekolah negeri ya? tidak, Oke, jadi dari madrasah Ibtidaiyah kemudian sanawiyah. Tapi ya, dia hanya sampai di kelas 3. kelas 2. Oh, kelas 2. Enggak Nah, sampai kelas 3 ya. Oke, sesudah itu merantau ke Bogor itu. enggak, sebelum ke Bogor saya
berhenti sekolah itu ditawari pekerjaan di daerah Majalengka. Itu masih saudara, istilahnya tahu agama tapi tidak memperlakukan saya seperti sewajarnya. Jadi saya seperti budak jadinya. Kemudian nekat ke Bogor. Waktu ke Bogor itu ada tawaran atau ikut orang? Sebelumnya saya ditawari dari Majalengka itu ke Bandung dulu. Di Bandung sekitar 2 tahun. Nah, dari Bandung itu saya kabur. Kabur itu saya kerja di Depok. Dari Depok itu cuman 6 bulan. Nah, dari Depok itu ada orang yang bawa saya ke Bogor di usia 13-14 tahun. Saya dibawa ke Bogor. Dan setelah saya sampai di Bogor pun saya ditinggalkan. Jadi saya di jalan dan saya cari-cari, tanya-tanya orang, adakah pekerjaan untuk saya gitu kan. Dan akhirnya saya kerja sama orang Katolik gitu. Jadi ditinggalin di jalan, dikasih biar begitu di jalan. Ya. Terus tidurnya di mana? Numpang. Oh, numpang ke teman atau apa? Iya. Oh, terus cari-cari pekerjaan, ketemulah sama orang Katolik itu. Kerjanya apa? Merawat stroke, yang sakit stroke. Oh, apa? Ibu, bapaknya atau siapa? Ibunya. Oh, oke. Selama 2 tahun, kurang lebih 2 tahun. 2 tahun. Sampai ketemu dengan anak muda ya yang menjadi suami hari ini. Ya. Dan itu pun tidak mudah saya bertemu dengan dia. Dibilang putus nyambung, soalnya karena beda keyakinan ini berawal dari keluarganya tidak setuju. Nah, oke, akhirnya saya kerja lagi di Jakarta selama 3 bulan. Tapi Tuhan izinkan bertemu lagi sama orang ini. Dan datang ke keluarga saya, ternyata keluarga saya juga menentang. Saya sampai pulang juga ke kampung menentang karena beda keyakinan. Akhirnya saya tidak melanjutkan itu. Tapi entah rencana Tuhan, entah apa, saya dipertemukan, tidak ada komunikasi, tidak apa, tapi saya dipertemukan kembali sama orang ini. Di mana? Nah, tetap Ketemu di mana? dipertemukan lagi tetap di Bogor. Oh, berarti Mbak Rinda ke Bogor lagi. Iya, ke Bogor lagi. Ke tempat pekerjaan semula itu, merawat orang tua itu. Iya. Nah, terus? Nah, akhirnya saya berdua ini awalnya berkomitmen mau seperti apa kita mau bersama-sama atau tidak gitu. Tapi karena kita berkomitmen kita masing-masing, ya akhirnya kita datangin capil jadi secara agama Islam dulu awalnya nikah, itu secara nikah sirih Oh, istilahnya. nikah siri. Nah, terus? Iya, awalnya. Karena Mbak Rinda belum mau jadi Kristen. Karena saya masih mempelajari. Oh. Masuk Belum ada Kristen itu. panggilan. Belum ada panggilan untuk jadi Kristen. Hati belum klik begitu ya. Nah, hati sudah tapi belum apa itu ya. Karena kan nggak gampang masuk Kristen itu. Jadi ada sekolahnya dulu. Oh, gitu. Sekolah apa? Sekolah Sidi. Oh, ini berarti di gereja GPIB atau gereja apa ya? BNKP. Oke. Oh ya, BNKP ya, Batak ya. Nias atau Batak? Iya, Nias. BNKP itu apa ya? Kalau ada yang tahu tolong Banua Niha Kripto Protestan. Oke, iya. Dia bahasa daerah ya. Baik. Ya, jadi di situ sekolah dulu, belum. Selama berapa lama sekolah katekisasi namanya ya? Sekolah katekisasi berapa lama? 1 tahun. Setahun. Iya, Tapi belum. setahun. Setiap minggu atau setiap hari atau dalam 1 minggu berapa kali?
Seminggu 2 kali. Jadi kita 2 belajar kali. tentang Tritunggal, tentang keselamatan. Jadi Hmm. prosesnya lama. Iya, tetap berarti juga tentang Alkitab ya, firman Ya. Tuhan. Kemudian selama 1 tahun. Nah, akhirnya gimana? Dibaptis. Enggak langsung juga, soalnya saya cari-cari tahu juga kan, apakah Hmm. pengajaran ini benar, dan saya banding-bandingkan dengan agama saya yang lama. Hmm. Dan saya rasanya sih lebih nyaman ke agama yang sekarang. Oh, jadi setelah ada banding-bandingkan menurut Mbak Rinda ya, Ya, menurut apa yang Mbak Rinda tahu, kemudian hati lebih condong kepada agama Kristen. ya. Kemudian dibaptis terus langsung angkat sidi di situ jadi anggota jemaat dewasa ya. Ya. Nah, kemudian kapan proses nikahnya? Setelah CD Hmm. baru nikah, Hmm. Nah, dan itu waktu Mbak Rinda dibaptis dan kemudian menikah, sampai ke kabar atau informasi sampai ke orang tua enggak? belum sampai. Hmm. Jadi Jadi waktu menikah siapa yang urus, siapa yang jadi wali? ada wali hakim. Oke. Tapi sudah di gereja ya? Sudah. Sudah. Yang pertama itu nikah siri, belum, Ya, karena belum Kristen ya, belum. nikah siri. Berapa lama nikah siri lalu kemudian ikut katekisasi dan dibaptis? Sekitar 1,5 tahun. 1 tahun nikah siri dulu, kemudian katekisasi, dibaptis, lalu pemberkatan nikah. Ya. Ya. Nah, kapan orang tua tahu? Pas nikah capil. Catatan sipil, sudah pemberkatan ya. Berarti Ya. sudah pemberkatan ya kan, pemberkatan dulu baru ke catatan sipil. Ya. Ya, begitu kan? Ya. Nah, Ya. mereka tahu dari mana? Karena Kalau mereka Mbak yang jadi Rinda udah, oh mereka yang mereka jadi saksi. ya. Ya, berarti mereka setuju dong, merestui. Awalnya merestui, cuman mereka kecewa karena sikap saya yang tidak terus terang. Jadi bagaimanapun juga mereka akhirnya merestui dan menjadi saksi ya, saksi nikah. Nah, sesudah itu apa yang terjadi? Setelah itu banyak tantangan, pergumulan, gak mudah. Saat Ya. mungkin pengennya kan nikah itu ya seperti orang lain kan dipestakan gitu kan. Tapi saya tidak gitu, merasa juga tidak diinginkan juga gitu di pernikahan ini. Jadi seakan-akan ada keterpaksaan nikahnya gitu. Dari keluarga Iya, suami bagaimana? Respon sama. mereka sama, mereka juga semacam tidak menyetujui begitu ya, Ya, kurang ya, menyetujui. ya, Keadaan terpaksa ya, ya. Tapi yang pasti Mbak Rinda sudah jadi Kristen, sudah seiman dengan suami. ya. Ya kan? Nah, kemudian bagaimana dalam kehidupan rumah tangga? Apakah suami seorang Kristen yang taat? Itu yang jadi tantangan saya, ternyata tidak. Sekarang nih, lihat suami nggak taat, bukan seorang Kristen yang sungguh-sungguh. Nah, sementara Mbak Rinda sudah tinggalkan agama lama dan jadi Kristen. Apa tidak punya pikiran untuk balik lagi? Sebelumnya punya, karena kan dapat tekanan juga kan dari keluarga saya kan, katanya saya rela meninggalkan agamamu tapi tidak dengan imanmu. Imanmu tidak membawamu ke jalan yang lurus, katanya gitu kan. Imam maksudnya imam ya, suami ya. Suami. Ya, jadi sudah ada di iman yang baru, tapi imam kepala keluarga maksudnya suami ya kurang
bukan orang Kristen yang taat ya, dan tidak membawa istri ke kehidupan yang sesungguh-sungguh di dalam Tuhan begitu ya. Iya. Ya, terus sekarang bagaimana keadaan suami, kehidupan rohani suami? Ya, bisa dikatakan jauh, malah lebih jauh dia. Lebih jauh dari mana? Dari gereja atau? Ya. Oh, tapi Mbak Rinda tetap bertahan ya. Tetapi Mbak Rinda apa ya? Apa namanya? Aktif di gereja ya. Ya, puji Tuhan. Melayani juga di gereja. Ya, puji Tuhan. Sebagai apa? Sebagai aser. Oh, aser ya, sebagai aser ya di gereja. Terus sekarang berapa anak? Anak saya 3. Ya, Yang udah besar-besar. yang pertama SMP kelas 2, Hmm. yang kedua kelas 5, yang terakhir usia 2,5 tahun. Yang udah 2 tahun setengah yang bungsu ya. Ya. Baik. Sekarang bagaimana kehidupan di dalam keluarga rumah tangga? Suami kerja apa tadi sudah disebut ya? Ya, sudah. Sebagai apa tadi? Kurir Shopee. Kurir Shopee. Sementara Mbak Rinda sendiri sebagai Grab. Lady Grab. Oke. Ya. Bagaimana dalam kehidupan itu ya, apakah Mbak Rinda merasa Tuhan selalu menjawab doa-doa Mbak Rinda? Ya. Tuhan pelihara ya. Ya, Tuhan pelihara. Anak-anak bisa bersekolah ya. Artinya mereka bisa hidup sebagaimana mestinya mereka bersekolah, dan suami ada pekerjaan, Mbak Rinda sendiri ada pekerjaan, ya saya kira Tuhan ada di pihak Mbak Rinda sama suami ya. Ya. Nah, karena itu teruslah di dalam Tuhan, kuat ya, banyak berdoa, rajin ke gereja ya. Nah, apa yang dirasakan setelah jadi Kristen? Secara manusia ikut Kristen itu berat karena Tuhan aja istilahnya dia pikul salib kan. Nah, ikut Kristen itu sebenarnya tidak mudah gitu. Tapi Tuhan selalu sertai. Tuhan selalu ada di belakang kita walaupun tantangannya berat, mungkin secara manusianya putus asa ada gitu. Tapi karena saya punya keyakinan besar Tuhan selalu ada, jadi walaupun saya jatuh nggak mungkin sampai tergeletak gitu. Ya. Yang penting jangan pernah kehilangan pengharapan ya. Jangan apalagi kehilangan iman ya. Masalah pasti ada, tantangan pasti, kesulitan pasti hadir dalam hidup kita. Tapi yang paling penting adalah kita tidak kehilangan pengharapan, apalagi kehilangan iman ya. Sebab siapapun di luar sana tetap memiliki tantangan, kesulitan, masalah. Siapapun dia, selama kita ada di dalam dunia ini, selama kita hidup pasti ada masalah, tantangan, kesulitan. Ya, masalah dihadapi bagi orang-orang yang berduit juga. Ya, bukan berarti orang-orang yang berduit di luar sana tidak punya masalah. Ada masalah semuanya. Tapi yang paling penting kita jangan kehilangan pengharapan, kita jangan kehilangan iman. Bahwa bukan hidup tanpa masalah yang penting, tetapi yang paling penting adalah bagaimana masalah itu diubahkan menjadi kemenangan bagi setiap kita. Ya. Baik, ada lagi yang mau disampaikan? Ya, saya cuman pesan bagi orang-orang yang belum percaya, kayak apa tuh? Mungkin di agama lain kita untuk mengejar itu dengan usaha kita sendiri. Tapi dengan mengikut Kristus itu bukan dengan usaha sendiri, tapi sudah Tuhan selamatkan.
Oke, jadi keselamatan di dalam Kristus adalah bukan usaha kita, tetapi karena kasih karunia ya. Ya. Baik, Bapak Ibu yang mau bertanya silakan masuk room atau menulis pertanyaan di live chat supaya saya bacakan. Ada yang mau bertanya atau masuk langsung ke room, silakan, ada link yang sudah dibagikan, tinggal diklik ya. Maka Bapak Ibu teman-teman bisa terhubung dengan kami. Oke, bagaimana hubungan dengan keluarga kedua belah pihak, baik dari Mbak Rinda sendiri, orang tua, saudara-saudara, ya, apakah sudah menerima keberadaan Mbak Rinda sebagai seorang Kristen? Belum. Sampai hari ini belum. Tapi komunikasi ada dengan keluarga besar? Komunikasi paling hanya mereka suruh saya sadar dengan apa yang saat ini saya jalani, hanya itu aja. Apa biasanya mereka bilang? Apakah Mbak Rinda sudah salah jalan atau gimana? Ya, mereka sebenarnya hanya kecewa karena saya sudah, seakan-akan saya sudah mengikuti suami saya, tapi suami saya tidak menjadi imam. Oke, jadi sebenarnya kekecewaan itu karena sudah ikut suami, tapi suami kurang begitu sungguh-sungguh di dalam Tuhan, begitu ya. Nah, apakah suami ada hari malam ini di rumah? Baru pulang. Apakah suami mendengar Mbak Rinda bersaksi ini? Sepertinya tidak, soalnya saya di atas. Oke, baik. Kalau nanti satu saat video ini ditemukan oleh keluarga Mbak Rinda, atau mungkin malam ini mereka sedang menyaksikan kesaksian ini, apa yang Mbak Rinda mau sampaikan kepada mereka? Saya hanya punya satu ayat, tidak ada jalan ke rumah Bapak yang tidak melalui aku. Oh, Yohanes 14 ayat 6 ya. Yohanes 14 ayat 6. Nah, apa yang mau Mbak Rinda sampaikan? Pesan apa yang mau disampaikan kepada orang tua, keluarga Mbak Rinda sendiri dulu yang masih Muslim? Mungkin sebelumnya saya mohon maaf, sebelumnya ini bukan atas keinginan saya untuk berada di kepercayaan sekarang, tapi mungkin juga ini udah panggilan untuk saya. Jadi bukan keinginan Mbak Rinda untuk jadi Kristen, tapi adalah keinginan Tuhan ya. Sebab di Yohanes 16 ayat 15, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Mbak Rinda yakin bahwa Mbak Rinda dipilih sama Tuhan ya. Bagaimana hubungan dengan keluarga suami? Untuk saat ini kurang harmonis, kurang baik. ya. Apa alasan mereka? Ini bertentangan dengan suami, kekecewaan suami. Maksudnya? Ini tidak bisa diceritakan. Oh, tidak bisa diceritakan. Oke, nggak apa-apa. Oke, jadi pernikahan antara Mbak Rida sama suami kurang mendapat restu dari pihak keluarga suami. Seperti itu? Dapat restu, tidak restunya kurang ini, tapi gimana ya, seiring berjalannya waktu ya biasa aja. Nah, kalau nanti mereka sedang menonton malam ini atau nanti satu waktu video ini mereka dapati di halaman YouTube, di HP mereka, apa yang Mbak Rinda mau sampaikan kepada mereka? Sepertinya saya tidak ada yang disampaikan, mereka sudah melihatnya. Tapi komunikasi ada? Jarang. Oh, keluarga orang tua dari suami tinggal di mana? Ada di Bogor. Bogor juga. Bergereja sama-sama? Tidak. Mereka ada di gereja mana? Gereja lain? Ya. Oke, baik. Oke, Bapak Ibu, teman-teman, kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi, mari kita doakan keluarga ini
Mbak Rinda Handayani bersama suaminya supaya kehidupan mereka dalam rumah tangga ini tetap bahagia ya. Kalau saya lihat sih pekerjaan suami ada pekerjaan, istri juga punya pekerjaan dan mereka punya tanggung jawab 3 anak yang Tuhan titipkan kepada mereka. Sudah berapa lama berumah tangga? Mau 15 tahun ya? Oh, mau 15 tahun. Baik. Ya, dan itu dia Bapak Ibu Saudari, bagaimana tadi kita sudah mendengarkan saja bagaimana sebuah kesaksian yang sangat memberkati kita semua, bagaimana seorang yang dulunya beragama Islam atau Muslim, tetapi akhirnya menjadi seorang pengikut Kristus. Kita tentunya masih percaya ya, dan tetap percaya dengan firman Tuhan seperti begitu ya kan ya, bahwa bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan tentu ada tujuannya Bapak Saudari, yaitu untuk boleh berbuah. Jadi apa yang ingin saya sampaikan di sini, bahwa seseorang itu menjadi seorang pengikut Kristus bukanlah oleh karena dia dipaksa, ya, tetapi semuanya kembali kepada waktunya Tuhan. Jika seseorang sudah waktunya untuk dipanggil menjadi seorang pengikut Kristus, maka bagaimanapun juga ya kan, rintangan, tantangan yang dia hadapi, bahkan mungkin keluarganya tidak setuju ketika dia harus berpindah agama, maka siapapun bisa saja ya kan ya memilih agama barunya atau menjadi seorang Kristen, karena itu adalah sebuah haknya ya kan ya, hak asasi manusia. Karena di bangsa kita ini, di negara kita ini adalah ada aturan atau undang-undang yang mengatur tentang kebebasan beragama dan berkeyakinan, ya kan ya. Sebab itu, kalau beberapa hari ini kita terus membahas tentang JK, dan akhirnya adapun kita melihat rupanya ada seorang yang dulunya Muslim tetapi memutuskan untuk menjadi seorang pengikut Kristus, ya. Apa yang ingin kita pesankan kepada ibu ini, Bapak Ibu Saudari, bahwa tentunya ya ibu ini harus siap untuk menjalani proses menjadi seorang pengikut Kristus, ya. Karena tentunya banyak tuduhan bahwasanya ada saja orang Islam yang kemudian menjadi Kristen itu karena diiming-imingin, mungkin dia akan dikasih mobil, dikasih rumah, lalu mungkin apalagi ya kan ya. Tetapi saya mau bagikan bahwa kalaupun ada orang yang kemudian menjadi Kristen, dulunya bukan Kristen, maka jelas dari kami sebagai pihak Kristen tidak pernah menawarkan seseorang untuk masuk Kristen dan ada yang dijanjikan untuk diberikan kepada orang tersebut. Nggak ada, ya. Karena jelas menjadi pengikut Kristus itu harus dari hati seseorang itu. Ya, maka itu sebabnya perintah di Matius pasal 28 ayat 19-20 sebagai amanat agung Tuhan Yesus Kristus untuk menjadikan semua bangsa murid dan membaptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus dan mengajarkan mereka tentang kerajaan Allah, itu adalah memang yang bagaimana visi, ya, misi yang perlu disampaikan kepada siapapun juga, tetapi tidak boleh dipaksa. Ya, kita sebagai hamba Tuhan, sebagai orang-orang Kristen, ya hanya menyampaikan tentang kebenaran, ya kan ya. Tetapi pilihannya itu adalah tergantung kepada orang yang mendengarkan apa yang kita sampaikan, yaitu Injil, yaitu kerajaan Allah. Ya, jadi ya artinya ya jauh-jauh lah dari pemikiran kalian kalau misalnya menjadi Kristen itu ada yang dijanjikan, ada yang diiming-imingin. Justru pada kesempatan ini saya memberitahukan bahwa menjadi pengikut Kristus harus siap ya mengalami penderitaan, ya mengalami banyak tantangan, masalah di hari-hari yang akan datang. Karena Yesus sudah lebih dahulu menyampaikan ini, bahwa barang siapa yang mau mengikut aku, ya kan ya, dia harus siap untuk memikul salib, menyangkal diri, ya kan. Dan ya artinya bahwa tidak enak menjadi seorang pengikut Kristus. Menjadi seorang pengikut Kristus itu bukan berarti nggak ada masalah. Justru semakin banyak masalah. Ya, jadi dalam hal ini tentu kepada seorang ibu yang akhirnya memilih menjadi seorang pengikut Kristus, tetap setia, ya Tuhan pasti akan menolong.
Ya, Tuhan tidak pernah berjanji langit selalu biru, ya kan ya. Tetapi dia berjanji bahwa dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan nggak pernah berjanji laut nggak ada ombaknya, tetapi dia akan ada bersama dengan kita ketika gelombang itu menerpa kita. Tuhan nggak pernah berjanji bahwa nggak ada masalah. Yang dia berjanji bahwa dia memberikan kita kekuatan untuk kita boleh melewati setiap masalah yang kita hadapi. Ya, jadi untuk ibu ya tetap setia dalam pengiringan akan Tuhan. Percayalah, Tuhan memampukan ibu untuk melewati setiap masalah-masalah yang akan datang silih berganti dalam pribadi ibu, dan saya percaya ibu bisa melewatinya. Itu aja dulu untuk kesempatan ini, dan kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom, assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam cinta damai dari saya Perianto Zamasi.